Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, puji nama Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali bersama saya, Situa Nyonya Reta Hasibuan Borupohan. Renungan malam terambil dari Lukas 22 ayat 32. Hari ini Selasa 7 November 2023. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih ya Bapa, Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini. Dan pada malam hari sebelum kami beristirahat, Tuhan menyapa kami melalui renungan malam. Sertai hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya Tuhan iman daripada kami semua dikuatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, demikian firman Tuhan. Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Bapak Ibu yang terkasih, ayat yang menjadi perenungan malam pada hari ini tertulis di dalam Lukas 22 di bawah judul percakapan pada waktu perjamuan malam, yang menjadi bagian daripada peristiwa detik-detik menjelang penyaliban Yesus di kayu salib, kisah perjalanan akhir hidup Yesus di dunia ini. Maka sebagaimana layaknya orang yang akan pergi jauh, Yesus yang akan mengakhiri tugasnya di bumi ini, memberi nasihat kepada para murid yang akan ditinggalkannya di bumi ini, yang akan melanjutkan tugas dan pelayanan yang telah dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, Petrus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang terdekat. Ia selalu menyertai tugas dan pelayanan Yesus. Sebagai contoh, Petrus ada di dalam peristiwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita bisa membaca di dalam Lukas 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung dan berdoa. Petrus ini sesungguhnya adalah seorang murid yang emosional, yang terkadang terburu-buru dalam melakukan tindakan dan menyampaikan pendapat pribadi yang tidak mendasarkan pada imannya Allah. Dalam peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, Yesus berbicara kepada Musa dan Elia, dan karena takjubnya Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Maka hanya suara Yesus saja yang sepatutnya kita mendengarkan melalui firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, secara tidak langsung dalam peristiwa ini, Petrus telah menyetarakan keberadaan Yesus dengan Musa dan Elia, nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dan masih ada juga peristiwa ketika Petrus yang bertindak sesuai dengan pemikirannya sendiri, menyangkal Yesus 3 kali. Meskipun sebelumnya ia berkata di dalam Lukas 22 ayat 33, jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Namun pada kenyataannya dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tidak mudah memang mempertahankan kehidupan iman, bahkan untuk seorang murid sekelas Petrus yang sudah berada bersama dengan Yesus 3 tahun lamanya, siang dan malam, menerima pengajaran dari Yesus dan melihat tanda-tanda herat, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus dengan mata jasmani sejak dia telah dipilih menjadi murid Yesus. Namun pada saat nyawanya terancam, Petrus lebih memilih untuk menyangkal Yesus. Bagaimana dengan kita? Mari kita menjawab
dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, untuk supaya iman kita tidak gugur, kita perlu mendisiplinkan diri untuk dapat tetap mempertahankan iman di tengah-tengah kondisi dunia saat ini dengan segala persoalan kehidupan. Kita perlu fokus. Paulus menyatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai sepeluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dan juga Bapak Ibu, jangan kita melupakan ibadah. Saat ini orang-orang percaya, orang Kristen lebih suka dengan ibadah online karena ada pilihan, ibadah online atau onsite. Mereka mengambil ibadah online mungkin salah satunya adalah supaya tidak terganggu kenyamanannya. Namun sesungguhnya Tuhan telah memberi perintah kepada kita melalui Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Bapak Ibu yang terkasih, sama seperti pesan Yesus kepada Petrus, demikian juga pesan itu berlaku untuk kita. Dikatakan Yesus berkata kepada Petrus, "Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Maka Bapak Ibu yang terkasih, bagi kita yang sudah menerima dan mengalami karya penebusan Kristus, adalah menjadi tugas bersama untuk memberitakan Injil kabar baik agar setiap orang boleh menerima keselamatan. Itulah bukti cinta kita kepada Tuhan. Sama seperti ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid di tepi pantai. Dia berkata kepada Petrus, dia bertanya kepada Petrus untuk ketiga kalinya. Demikian di dalam Yohanes 21 ayat 17, ketika itu Yesus bertanya kepada Simon untuk yang ketiga kalinya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Allah? Apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita lupa tugas dan panggilan kita sebagai orang yang percaya. Bukan hanya kita menikmati keselamatan itu bagi diri kita sendiri, tetapi juga banyak saudara kita, orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Mereka perlu mendapatkan pemulihan dari Yesus. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Demikian Bapak Ibu ya firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, Kau yang telah memilih kami ya Bapa menjadi umat pemercaya. Maka seperti pesan Engkau kepada Petrus, kami pun juga demikian. Kuatkanlah iman kami ya Bapa, supaya iman kami tidak gugur oleh karena kondisi, oleh karena pencobaan, oleh karena situasi dan keadaan yang mungkin dapat melemahkan iman kami, sehingga pandangan kami tidak menjadi fokus kepada Engkau, fokus kepada panggilan surgawi. Tetapi biarlah Tuhan Yesus kami semakin bertekun Tuhan, dan kami tidak lupa juga untuk supaya kami mengingatkan saudara-saudara kami juga Tuhan, supaya mereka bertekun setia mengikut Engkau. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.